Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Maharani dengan NPM 25412061 dari kelas AKT 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kampanye edukasi dengan tema anti kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Teknokrat Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan satu situasi sederhana. Mungkin kita pernah melihat seseorang diejek di kelas, dijadikan bahan candaan terus-menerus, dipermalukan saat presentasi, atau bahkan menerima perlakuan yang membuat tidak nyaman dalam lingkungan pertemanan, organisasi, ataupun media sosial. Kadang, hal-hal seperti itu dianggap biasa. Ada yang bilang, "Ah, cuma bercanda kok," atau "gak usah dibawa serius sih." Namun, pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang dianggap candaan oleh satu orang bisa jadi merupakan luka bagi orang lain? Melalui video kampanye ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami apa itu kekerasan, jenis-jenisnya, dampaknya, serta bagaimana cara mencegah dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Karena kampus yang baik bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat yang membuat semua orang merasa aman untuk berkembang. Sesuai dengan slogan saya hari ini, yaitu berani peduli, berani melindungi, dan stop semua bentuk kekerasan. Baik teman-teman, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan itu sendiri. Banyak orang masih berpikir bahwa kekerasan hanyalah tindakan fisik seperti memukul, menendang, atau bahkan menyakiti seseorang secara langsung. Padahal sebenarnya makna kekerasan jauh lebih luas daripada itu. Kekerasan merupakan tindakan, perilaku, atau ucapan yang menyebabkan seseorang merasa takut, terluka, tidak nyaman, kehilangan rasa aman, mengalami tekanan mental, atau bahkan menjadi trauma. Artinya, bukan hanya tindakan fisik yang termasuk kekerasan. Perkataan yang merendahkan, hinaan, ancaman, body shaming, mempermalukan seseorang di depan umum, hingga menyebarkan kebencian di media sosial juga termasuk dalam bentuk kekerasan. Lalu, mengapa sih isu anti kekerasan ini penting dibahas di lingkungan kampus? Karena kampus merupakan tempat belajar, berkembang, membangun relasi, dan mempersiapkan masa depan. Jika lingkungan dipenuhi intimidasi, hinaan, atau perilaku yang merugikan, tentu mahasiswa akan merasa tidak nyaman. Mereka bisa kehilangan rasa percaya diri, takut berbicara, bahkan malas datang ke kampus. Selain itu, kekerasan juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental. Tekanan, hinaan, perlakuan buruk, atau intimidasi yang terus terjadi bisa membuat seseorang mengalami stres, kecemasan, bahkan trauma. Tidak hanya berdampak pada individu, suasana kampus secara keseluruhan juga akan ikut berubah. Lingkungan menjadi tidak sehat, rasa aman berkurang, dan mahasiswa menjadi takut untuk berkembang. Selanjutnya, mari kita mengenal jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh seseorang. Misalnya, memukul, mendorong, menampar, atau tindakan agresif lainnya. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Ini adalah bentuk kekerasan yang paling sering terjadi bahkan terkadang tanpa disadari. Contohnya seperti menghina, mengejek, body shaming, mempermalukan seseorang, atau berkata kasar. Yang ketiga adalah kekerasan psikologis. Bentuknya bisa berupa manipulasi, ancaman, mengontrol seseorang secara berlebihan, membuat seseorang merasa bersalah terus-menerus, atau bahkan membuat orang kehilangan rasa kepercaya diri. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak selalu berupa tindakan fisik. Komentar terhadap tubuh seseorang yang membuat tidak nyaman, pelecehan verbal, siulan, pesan tidak pantas, atau tindakan tanpa persetujuan juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian, ada kekerasan digital. Contohnya seperti cyberbullying, menyebarkan foto tanpa izin, menyebarkan fitnah, atau menyerang seseorang melalui media sosial.
Dan yang terakhir adalah kekerasan dalam relasi, seperti hubungan pertemanan atau pacaran yang toksik, posesif, terlalu mengontrol, bahkan melarang seseorang untuk berkembang. Teman-teman, setiap tindakan kekerasan tentu memiliki dampak yang besar. Pertama, dari sisi kesehatan mental. Korban kekerasan bisa mengalami stres, rasa takut, trauma, kecemasan, kehilangan percaya diri, bahkan bisa depresi. Kedua, dari sisi akademik. Mahasiswa yang mengalami kekerasan biasanya menjadi sulit untuk fokus belajar. Nilai akademik yang menurun, kehilangan motivasi, sering tidak masuk kelas, bahkan ada yang sampai memutuskan untuk berhenti kuliah. Ketiga, dampaknya terhadap lingkungan sosial. Suasana kampus menjadi tidak sehat. Orang-orang jadi takut untuk berbicara, takut berbeda pendapat, dan takut untuk menjadi diri sendiri. Setelah memahami dampaknya, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kekerasan yang masih sering terjadi, termasuk di lingkungan kampus. Yang pertama adalah budaya senioritas atau ketimpangan kekuasaan. Terkadang ada seseorang atau kelompok yang merasa memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding orang lain, sehingga muncul perilaku merendahkan, mengontrol, atau bahkan intimidasi. Yang kedua adalah normalisasi perilaku kasar. Misalnya, mengejek fisik teman dianggap lucu, mempermalukan orang di depan umum dianggap bercanda, atau berkata kasar dianggap hal yang normal. Yang ketiga adalah tekanan akademik dan masalah pribadi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor. Lalu, bagaimana cara mencegah kekerasan di lingkungan kampus? Yang pertama adalah melalui edukasi dan pelatihan. Yang kedua adalah adanya aturan dan prosedur yang jelas. Yang ketiga adalah dukungan terhadap korban. Dan yang terakhir adalah membangun budaya saling menghormati. Teman-teman, sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana jika suatu hari kita menjadi korban atau bahkan kita yang menyaksikan tindakan kekerasan di sekitar kita? Hal pertama yang harus dilakukan adalah memprioritaskan keselamatan diri. Kemudian, jika memungkinkan, catat dan simpan bukti. Selanjutnya, jangan memendam semuanya sendiri. Lalu, bagaimana jika kita menjadi saksi? Jangan hanya diam atau menjadi penonton saja. Jika memungkinkan, bantu korban, temani mereka, dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi situasi tersebut. Sebagai mahasiswa, sebenarnya kita memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Misalnya, menjadi teman yang suportif, menjaga cara berbicara, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak ikut menormalisasi tindakan yang menyakiti orang lain. Mahasiswa juga bisa ikut menjadi bagian dari edukasi anti kekerasan. Mari menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Mulai hari ini, mari kita mulai dari hal sederhana, menjaga ucapan, menghargai orang lain, memahami batasan, tidak merendahkan, serta berani untuk membantu ketika melihat ketidakadilan. Karena kampus yang baik bukan hanya kampus yang memiliki banyak prestasi, tapi juga kampus yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Mari bersama-sama menjadi mahasiswa yang berani peduli, berani melindungi, dan berani mengatakan stop terhadap semua bentuk kekerasan. Saya Juwita Maharani mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi kampanye ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita bersama untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.